Egghead Island Story Arc makin sini makin intens, apalagi setelah rilisnya chapter 1110, di mana si Saturn manggil 4 Gorosei yang lain cuma buat ngegangbang si Luffy pas lagi dalam mode Gear 5. Nah, setelah sekian tahun, wujud Zoan Gorosei cuma sebatas siluet doang ketika waktu dulu muncul di hadapan si Sabo. Pada akhirnya di chapter ini semua wujud asli dari mode Zoan para Gorosei udah ungkap. Nah, tapi uniknya gini, lu ngeh gak semua nama wujud Gorosei itu udah kasih tahu, tapi gak satupun dari mereka yang nama buah iblisnya disebut. Kalau lu udah lama ngikutin cerita One Piece, lu sadar gak? Biasanya tiap ada pengguna iblis baru muncul, pasti udah langsung ngasih tahu nama buah iblisnya, atau paling enggak di-mention sama karakter lain di ceritanya. Sedangkan para Gorosei ini satupun kagak disebut nama buah iblisnya. Sampai ada yang bikin teori kalau semua kekuatan Yokai Gorosei cuma dikasih berkat kekuatan buah iblis si Imu. Tapi ya itu cuma sebatas teori. Yang asli nyatanya kebongkar adalah wujud, nama, dan kekuatan Gorosei. Dan inilah kekuatannya. Yakudori. Yang pertama ada Jay Garcia Saturn. Big Mom, Kaido no Ken shikari. Choujo Sensou kara 2 年. Mohaya, uneri wa tomaranai. Sekaligus Gorosei pertama yang turun ke permukaan buat ngadepin langsung si Luffy dan ngebunuh si Vegapunk. Si Saturn punya buah dengan karakteristik Zoan dengan wujud mirip yokai bernama Gyuki atau Ushi Oni. Siluman bertanduk bermuka sapi berbadan laba-laba. Ushi Oni merupakan cerita mistis dari daerah Jepang Barat, di mana siluman ini punya hobi nyerang manusia yang jalan di tepi pantai, gunung, bahkan rawa-rawa. Menurut cerita tersebut, Ushi Oni punya kekuatan nyedot energi dari jiwa manusia sampai mati. Nah, sedangkan si Saturn dari cerita One Piece punya kekuatan buat ngeregenerasi tubuhnya dari luka separah apapun. Udah gitu, nih orang bisa ngeledakin kepala siapapun yang lihat langsung wujud Zoan si Saturn. Selain hal tersebut, dalam mode hybridnya si Saturn bisa telepati buat ngobrol sama Gorosei yang lain. Rekishi yori kesu beki Tomoshibi ga mata お決まりでしょうか。力はそのものの名を。Kedua, Marcus Mars. いわば裏切り者だ。何かに気づいたか。話がこじれぬことを祈ろう。 Wujud yokai bernama Itsumade. Menurut cerita aslinya, Itsumade adalah siluman dengan penampakan berupa burung dengan tubuh ular dan kepala manusia, dengan bentang sayap sampai ngecapai 4,8 meter. Sedangkan wujud Itsumade di cerita One Piece lebih mirip kayak burung eksotis. Setelah sampai di Pulau Egghead, si Mars dalam mode Itsumade-nya langsung meluncur ke angkasa buat ngancurin barir bikinan si Vegapunk yang ngelindungin Labopes. Cuma kocaknya, biarpun udah dalam mode Zoan Awakening kayak gini, si Mars tetap kagak bisa ngancurin pelindung tersebut, seenggaknya untuk sekarang. こんな鳥は見たことがないね。これは効くね。嘘つけ。 Kemudian ada Top Man Warcry. ネフェルタリ家は800年前唯一下界に残った最初の20人の血族。 Gorosei yang punya kumis putih gede mirip kayak si Shirohige. Nah, kekuatan Gorosei ini tuh Zoan Yokai yang wujudnya bernama Hoki, babi hutan raksasa yang punya 4 buah gading. Kemungkinan besar dari kelima Gorosei, si Warcry inilah yang punya kekuatan fisik terkuat berkat bentuk babinya ini. Ketika di Pulau Egghead aja, nih makhluk lari-lari ngancurin segala hal yang ada di hadapannya. Gak ada satupun yang bisa ngehentiin daya hancur Hoki, kecuali Tameng Matahari punyanya si Dory sama Brogy.
Terus ada Ethan Baron Venus Juro. 世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。 Gorosei botak berkacamata yang kalau dapat adegan sibuk ngerawat pedangnya mulu. Yang katanya itu tuh Ichidai Kitetsu dari Wano. Dan pedang ini pernah dipakai buat ngebunuh Raja Cobra. Jujur sih, menurut gua dari semua transformasi monster para Gorosei, si Venus Juro lah yang paling keren. Gimana gak bedes coba? Lu lihat wujudnya tuh kerangka kuda. Yokai bernama Bakotsu. Menurut cerita rakyat Jepang, Bakotsu adalah roh gentayangan dari kuda yang mati dibakar hidup-hidup. Untuk kekuatannya sendiri, si Venus Juro tuh sering pakai mode hybridnya buat bertarung. Jadi mirip kayak Centaur tapi bagian bawahnya tulang doang. Nah, yang unik tuh tebasan dari si Venus Juro punya efek kayak tebasannya si Brock, yaitu bisa ngebekuin lawan. Mungkin aja hal ini tuh terkait sama manipulasi jiwa yang si Venus Juro bisa pakai. Sama halnya kayak si Brock. Dan satu lagi ada Shepherd Jupiter. 期間中、アラバスタの王コブラも我々に面会を求めている。 Nah ini nih, kalau Gorosei lain kan keren gitu dapat wujud yokai. Lah nih orang, pas berubah malah jadi kayak cacing besar Alaska. Terus kekuatannya juga cuma ngegali tanah. Udah gitu, kepalanya gampang banget dipenggal si Dory sama Brogy pas di Egghead. Penampakan cacing ini sendiri bukan terinspirasi dari yokai, tapi dari monster yang sering muncul di karya-karya fiksi fantasi barat, yaitu cacing gede yang biasa tinggal di gurun. Dan kemungkinan gede sih setelah dipenggal, nih Gorosei kagak mati. Mirip kayak si Orochi dulu pas di Wano. Entah bakal tumbuh lagi atau justru ngebelah-belah bikin klon kayak Planaria. その気なら分かったよ。カイドウのなり損ないが口から尻尾まで串刺しにしてやる。動けねえ。顔色誰だてめえは。また赤髪海賊だ。そばにいんのか。 Tapi ya, kagak bisa disangkal kalau kekuatan Gorosei emang overpowered banget. Coba deh, sekarang lu pikir, di dunia One Piece kagak ada tuh orang yang bisa ngeledakin kepala orang lain cuma lewat tatapan. Makhluk sekelas si Roger aja kagak bisa. Entah kekuatan tersembunyi apa lagi yang si Oda belum ungkap ke permukaan. Dan ini tuh baru Gorosei doang. Seperti yang lu tahu, si Imu juga punya wujud Zoan yang entah kayak gimana dan kekuatannya se-overpowered apa. Yang notabene Raja Dunia dan pemimpin para Gorosei. Mungkin cuma segitu doang pembahasan dari gua. Seandainya lu punya opini sendiri tentang kekuatan para Gorosei ini, silakan lu bisa sharing aja sama developers lain di kolom komentar. So, jangan lupa subscribe.